mitos, yaitu batu yang terletak di area hutan jati ini. Dipercaya oleh masyarakat batu ini punya kekuatan magic yang luar biasa. Orang sering memanfaatkan yang tidak baik, akhirnya batu itu dipindahkan ke Semarang, yaitu di Tanjung Mas. Kita mendoakan makam di sini semoga diterima semua amal-amalnya, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan tempat yang lebih baik. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja dan selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa yang saya hormati, sejak tempo dulu saat ini berada di sebuah daerah yang sangat sunyi. Semua di sini adalah tanaman pohon karet. Pohon karet yang sangat subur dan tertata dengan rapi ini. Tidak banyak orang yang tahu bahwa dulunya tempat ini adalah tempat yang sangat mencekam. Pada tahun 1960-an, sekitar 1965 sampai 1968, tempat ini menjadi tempat pembantaian para pendukung gerakan komunis, yaitu PKI. 1966 sampai 1968, area ini menjadi tempat pembantaian warga Indonesia yang terlibat dalam gerakan komunis saat itu. Kenangan pahit, kenangan yang sangat mencekam itu masih bisa dirasakan sampai saat ini di tempat yang sunyi ini. Tempat di daerah Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini sebagai saksi bisu pembantaian anggota gerakan G30S PKI pada tahun 1966 sampai 1968. Pemirsa, selain daripada itu, kami tim Jejak Tempo Dulu saat ini akan memperlihatkan sebuah kisah nyata jejak tempo dulu pasangan pendekar sejati, pasangan suami istri yang pada saat penjajahan Belanda, mereka adalah pendekar-pendekar sakti yang selalu melakukan gerakan-gerakan melawan Belanda dan juga merampas harta benda milik kolonial, kemudian dibagikan kepada warga yang tidak mampu saat itu. Kisah nyata ini bisa kita tunjukkan pada generasi muda. Di mana jejaknya? Kisah apa yang menarik di saat itu? Kisah Robin Hood yang berada di negara Eropa ternyata juga terjadi di Indonesia ini. Mbah Nyai Sosro dan Kiai Sosro, pasangan suami istri sebagai pendekar sakti yang melawan kolonial dan merampas harta benda kolonial saat itu untuk dibagikan orang-orang yang tidak mampu. Ikuti terus video kami akan tunjukkan kepada pemirsa semua di mana letak peristirahatan terakhir sang pendekar sejoli yang meninggal karena melawan Belanda dan membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, inilah pemirsa saksi bisu dulunya tempat dan area sekitar sinilah terkenal
dan banyak dibicarakan masyarakat sebagai tempat pembantaian para anggota gerakan komunis atau Partai Komunis Indonesia pada tahun 1967 dan 68. Di depan saya nih terdapat sebuah bukit ya. Bukit ini semakin ke sana semakin gelap dan semakin kayak kurang bersahabat ini. Jadi konon ceritanya bukit ini juga terkenal agak angker nih kalau malam nih. Jadi saya nggak usah meneruskan perjalanan ke atas, cukup sampai di sini aja. Dan yang terpenting yang akan kami sampaikan saat ini adalah sebuah jejak tempo dulu seorang pasangan suami istri yang menjadi pendekar sakti dan sangat baik hati, sehingga mereka dan kelompoknya bergerak untuk menyerang kolonial yang punya harta dan kemudian dibagikan harta itu kepada warga pribumi pada saat itu. Pemirsa, kami akan meneruskan perjalanan untuk menuju tempat itu. Tempat itu adalah di area sekitar perusahaan-perusahaan di Bawen. Perusahaan-perusahaan sekitar Bawen, disitulah letak makam kesatria itu, dan kami akan tunjukkan langsung tempat yang sangat berkesan itu untuk generasi masa kini. Pemirsa, ada sesuatu yang aneh nih. Tempat ini sangat jauh dari kampung ya, dekat bukit tadi. Kita ketemu ayam yang anaknya ada jumlahnya berapa tuh? 8. Ada 8 ekor anaknya dan sehat-sehat. Ini sesuatu yang unik. Tidak ada ayam lain selain ayam ini, pemirsa. Ini sesuatu yang sangat aneh terjadi. Sementara kampung sangat jauh di sana, sangat jauh sekali dari sini. Ada kampung, terdapat satu induk ayam dengan anaknya 8 dan terlihat sehat-sehat. Dan sejak tadi selalu berjalan dan mencari makan di area bukit ini. Bukit ini terkenal dengan angkernya nih pemirsa kalau malam hari. Pemirsa, saat ini saya sudah sampai ke lokasi di mana tempat peristirahatan terakhir seorang pasangan suami istri yang dulunya menjadi pendekar sakti dan melawan penjajah kolonial Belanda. Dan mereka punya sifat yang dermawan, karena di sela-sela kehidupan mereka sebagai perampok, namun perampoknya adalah merampas harta benda milik kolonial dan kemudian dibagikan kepada warga-warga yang kurang mampu
warga pribumi waktu itu. Kisah ini diceritakan oleh masyarakat setempat dan memang di tempat beliau dimakamkan masih sampai saat ini juga membawa aura yang positif, membawa suasana yang positif terhadap lingkungan, karena di sekitar pemakaman tersebut banyak sekali sumber mata air yang tidak habis-habisnya sampai saat ini disedot oleh beberapa perusahaan di sekitar Bawen Kabupaten Semarang ini, sehingga sampai saat ini beberapa perusahaan besar memanfaatkan sumber mata air yang berada di sekitar pemakaman Mbah Nyai Sosro dan Kiai Sosro. Pemirsa, dengan melewati hutan-hutan jati ini dan pemandangan sawah di sana, kemudian sungai di bawahnya, kami akan mengantar pemirsa untuk langsung berziarah dan mendoakan dua tokoh pahlawan yang terkenal dengan julukan Bajing Kopo, atau istilahnya perampok yang punya sifat mulia pada saat zaman kolonial Belanda. Sebelum kami menunjukkan dan mengantarkan ke sebuah tempat untuk berziarah di Mbah Sosro dan Nyai Sosro, kita akan menunjukkan satu hal lagi yang unik di sini. Banyak nyamuk di sini, Musa. Jadi di area ini, di sekitar pemakaman Mbah Nyai Sosro dan Kiai Sosro tadi, terdapat sebuah mitos, yaitu batu yang terletak di area hutan jati ini. Dipercaya oleh masyarakat batu ini punya kekuatan magic yang luar biasa. Bahkan bila disebut dengan istilah Jawanya ditembung untuk menghentikan pergerakan mobil pun bisa berhenti, konon seperti ceritanya. Ya, batu itu dinamakan dengan batu Mbah Jinggon. Nah, oleh pihak-pihak tertentu, karena dianggap orang sering memanfaatkan yang tidak baik, akhirnya batu itu dipindahkan ke Semarang, yaitu di Tanjung Mas. Di sana diamankan oleh pihak-pihak tertentu. Namun kami akan menunjukkan di mana dulu letak batu itu berada. Jadi ini kami bercerita seperti ini adalah karena kisah nyata yang disampaikan oleh masyarakat setempat, dan kami akan tunjukkan di mana letak batu itu berada. Masih di area hutan jati ya. Meskipun ini letaknya di pinggir jalan antara Bawen Karangjati Kabupaten Semarang, namun tempat ini masih asri, masih banyak pohon jatinya. Pemirsa, di area sekitar sinilah konon ceritanya dulu terletak sebuah batu yang memiliki kekuatan magis luar biasa. Nah, di sini, di area di sini dulu terletak batu Mbah Jinggon. Namun oleh pihak-pihak tertentu, batu itu sekarang diamankan di Semarang. Banyak nyamuk karena sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian mengganggu, karena ada orang-orang yang memanfaatkan kekuatan magic, sehingga batu itu sekarang dipindahkan di Tanjung Mas Semarang.
konon ceritanya seperti itu oleh warga. Dan tentu saja pernah saya ceritakan tadi kejadian bahwa bila disebut untuk keinginan tertentu, maka batu itu bisa mewujudkan keinginan bagi yang memintanya. Oleh sebab itu, oleh pemerintah diamankan batu itu. Lihat pemirsa, di sana sudah jalan raya. Ini pas tanjakan, jadi mobil agak bergerak lambat. Ikuti terus video kami akan kembali mengajak pemirsa untuk menuju pemakaman seorang pasangan suami istri sebagai pendekar sejati. Di sana hutan jati pemirsa, masih lebat nih. Kita nggak berani merabas suasana, takut ada ular. Perjalanan sudah mau sampai ke tempat peristirahatan terakhir Mbah Kyai Sosro dan Nyai Sosro, yang tentu saja makam ini sudah sangat tua sekali ya. Nanti kita akan coba bertanya kepada warga sekitar, barangkali lebih bisa menjelaskan terkait dengan makam ini. Nah pemirsa, ini sudah sampai. Kita lihat dari sini ada dua batu nisan ya, jadi dua batu nisan. Assalamualaikum. Ada dua batu nisan yang tertuliskan di sini Mbah Kyai Sosro, Eyang Kyai Sosro. Ini direnovasi ya, direnovasi nisan ini pada tahun 2001, pernah direnovasi oleh warga. Kemudian ini yang Eyang Nyai Sosro. Nah, tentu saja sangat unik dan langka. Jadi di pinggir jalan, kemudian di keramaian seperti ini, secara menyendiri terdapat dua batu nisan pasangan suami istri, yaitu Nyai dan Kiai. Coba kita akan bertanya kepada salah satu warga yang barangkali sedikit banyak bisa menceritakan seperti apa cerita-cerita yang ada di masyarakat. Nah pemirsa, di samping saya ini adalah seorang warga di sekitar makam Mbah Nyai dan Kyai Sosro ini. Tentu saja beliau bisa menceritakan sedikit banyak apakah benar bahwa pasangan suami istri Mbah Nyai dan Kyai Sosro ini dulunya sebagai pendekar yang punya jiwa mulia untuk membantu rakyat miskin, ngeten nggih Mas? Iya. Iya. Ini dari beberapa cerita dari warga sepuh, dari warga khususnya Radu Gunting ini ya, di wilayah Radu Gunting masih. Itu kan dari dulu ini untuk tempat berziarah. Dari dulunya ini dari warga itu banyak ke sini. Itu mungkin ngalap berkah. Ngalap berkah ya, ngalap berkah. Terus dari cerita yang dulu orang-orang sepuh, ini dulunya kan orang, ya kita mungkin bisa cerita ini orang leluhur. Makamnya leluhur, leluhur itu. Entah berantah mungkin dari mana, nggak tahu. Memang ini bisa dijadikan untuk kita berziarah, kita bisa mendoakan, entah itu arwah siapa, yang penting kita mendoakan makam di sini semoga diterima semua amal-amalnya, diampuni dosa-dosanya, dan
ditempatkan tempat yang lebih baik. Gitu Mas. Jadi ngeten keberkahan dari beliau ini, almarhum ini, bahkan sampai saat ini bisa dirasakan oleh warga bahwa di sekitar sini pun sumber mata air begitu berlimpah. Iya. Sumber mata air melimpah, bahkan sampai banyak perusahaan-perusahaan di sini yang memanfaatkan sumber mata air di sini. Sampai saat ini pun sumber mata air itu melimpah, berarti itulah satu keberkahan di sekitar dari Nyai dan Yai Sosro ini. Begitu banyak sumber mata air yang dimanfaatkan warga Randu Gunting, Kecamatan Pundi, Bawen, Bergas. Bergas, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Nah, tentu saja cerita-cerita tadi yang dulunya juga terkenal di masyarakat bahwa beliau ini seorang pendekar yang sakti, kemudian selalu melakukan aktivitasnya di waktu itu sebagai, ya boleh dibilang waktu itu kalau bahasa Jawanya perampok, begal, tapi begal untuk diberikan kepada warga-warga yang tidak mampu, yang punya jiwa luhur. Jiwa luhur. Artinya itu hanya sanepo ya. Ya, artinya jiwa bahwa luhur. Beliau itu jiwa luhur untuk membantu warga yang tidak mampu. Dan yang dia lakukan adalah mengambil harta-harta orang yang tidak benar, artinya kolonial kemudian dibagikan ke warga, kan gitu. Nah, kemudian beliau mungkin mungkin kemudian menyendiri di sini karena ingin menjauh dari keramaian dan duniawi, kemudian menepi di sini dan akhirnya wafat kemudian oleh warga waktu itu diopeni gitu, renovasi lagi, diopeni biar kayak gini. Sampai saat ini banyak yang berziarah di sini, Mas. Mungkin itu waktu mungkin pas Kamis sore, malam, berarti malam Jumat biasa. Malam Jumat juga buat ziarah. Jadi itulah sedikit kisah yang disampaikan oleh Mas Sinten, Mas. Bapak Juminto. Bapak Juminto ini sudah menceritakan, ternyata benar pemirsa, bahwa beliau ini adalah seseorang yang membawa keberkahan. Jadi setiap perilaku beliau dulunya adalah untuk mengabdi kepada masyarakat. Dan tentu saja karena beliau adalah tokoh-tokoh yang melawan penjajah, artinya beliau juga adalah pahlawan Indonesia tempo dulu. Terima kasih Pak Ju. Ya. Atur nuwun. Iya, Pak. Nah, pemirsa, saat ini kami di samping membuat video terkait dengan sejarah tempo dulu Mbah Nyai dan Kyai Sosro, tentu saja niat kami adalah berziarah dan mendoakan agar beliau berdua ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya, dan juga ditempatkan di tempat yang damai. Demikian tadi pemirsa video kami, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan pelajaran kita semua bahwa kehidupan zaman dahulu yang dilakukan oleh Mbah Nyai dan Kiai ini adalah membawa keberkahan sampai saat ini. Tentu saja artinya bahwa beliau berdua ini adalah orang-orang yang sangat berhati tulus untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Terima kasih. Mohon subscribe, like, dan komen. Dan kami akan berdoa dulu di sini untuk mengirim doa kepada pasangan Mbah Nyai dan Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.